Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Vira Cesaria Nurdiono. Di video kedua kali ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Di video kali ini saya akan menjelaskan perkembangan standar akuntansi di Indonesia. Pada waktu Indonesia merdeka, hanya ada satu orang akuntan pribumi, yaitu Profesor Dr. Abu Thori. Sedangkan Sumarjo baru menyelesaikan pendidikan akuntansinya di negara Belanda pada tahun 1956. Basuki Siddharta, Hendra Darmawan, Tan Tangjo, Gotisi merupakan akuntan Indonesia pertama lulusan dalam negeri. Keempat akuntan ini bersama dengan Profesor Sumarjo memprakarsai berdirinya perkumpulan akuntan di Indonesia. Pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 1957, kelima akuntan tadi mengadakan pertemuan di Aula Universitas Indonesia atau yang dikenal dengan sebutan UI dan bersepakat untuk mendirikan perkumpulan akuntan Indonesia. Pertemuan tersebut membentuk panitia persiapan pendirian perkumpulan akuntansi Indonesia. Perkumpulan itu diberi nama Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI yang dibentuk pada tanggal 23 Desember 1957 yang diketuai oleh Profesor Dr. Sumarjo. Sedangkan pendiri IAI lainnya adalah Profesor Dr. Abu Thori, Tio Po Chiang, Tang Eng On, Tang Siu Chan, Lim Kui Leang, Te Tik Him. Konsep anggaran dasar IAI pertama diselesaikan tanggal 15 Mei 1958 dan naskah diselesaikan pada tanggal 19 Oktober 1958. Namun demikian, tanggal pendirian IAI ditetapkan pada tanggal 23 Desember 1957 dengan tujuan IAI adalah membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan dan pekerjaan akuntan. Pada tahun 1973, untuk pertama kalinya IAI menerbitkan Prinsip Akuntan Indonesia atau PAI dengan maksud untuk menghimpun prinsip akuntansi yang lazim berlaku di Indonesia dan juga sebagai prasarana bagi penerbitan laporan keuangan untuk perusahaan yang akan memasuki bursa pasar modal. PAI 1973 ini merupakan salah satu prasarana mutlak bagi terbentuknya pasar uang dan pasar modal pada saat itu. Komite Prinsip Akuntansi Indonesia atau Komite PAI dibentuk pada tahun 1974 dengan tugas untuk menyusun standar keuangan. Setelah berjalan selama satu dasarwasa, PAI 1973 disempurnakan dan diganti dengan PAI 1984 pada tahun 1994 dan sejak saat itu mengeluarkan serial standar keuangan yang diberi nama Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. SAK pertama kali diterbitkan pada tahun 1994. Pada tahun ini pula, Komite PAI diubah namanya menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan atau Komite SAK untuk masa bakti 1994 sampai 1998. Salah satu bentuk perkembangannya yaitu meluasnya orientasi kegiatan profesi, tidak lagi semata-mata di bidang pendidikan akuntansi dan mutu pekerjaan akuntan, tetapi juga upaya-upaya untuk meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat dan peran dalam perumusan kebijakan publik. IAI juga secara terus-menerus merevisi SAK untuk mengikuti kebutuhan perkembangan bisnis dan profesi akuntan. Dalam perkembangannya, standar akuntansi keuangan terus merevisi secara kesinambungan baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru sejak tahun 1994. Proses revisi telah dilakukan sebanyak 6 kali yaitu pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1996, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, dan 1 September 2007. Persepsi manajemen lingkungan kerja dan pelaporan keuangan. Persepsi pihak manajemen sebagai pihak yang menyusun laporan keuangan sangat mempengaruhi proses penyusunan dan pelaporan informasi keuangan itu sendiri.
Persepsi pihak manajemen biasanya akan tercermin dalam keputusan yang diambil terkait dengan proses pelaporan keuangan yang akan dilatar belakangi oleh satu, pemahaman pihak manajemen mengenai standar metode akuntansi yang digunakan, dua, pengaruh lingkungan di mana manajemen berada. Perusahaan yang akan terkena dampak atas suatu standar baru dapat mempengaruhi proses penetapan suatu standar. Misalnya melalui lobi-lobi tertentu terhadap badan pembuat atau pengambil keputusan, baik di bidang akuntansi maupun pemerintah. Penetapan standar akuntansi secara garis besar dilakukan untuk menjembatani antara orang-orang dalam perusahaan yang langsung terlibat dalam proses pelaporan keuangan dengan orang-orang di luar perusahaan yang merupakan pengguna atas laporan keuangan tersebut. Dengan melihat pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pelaporan keuangan memilih metode dan standar akuntansi dapat digunakan sebagai basis pelaporan keuangan. Sangatlah dipengaruhi dan oleh keputusan pihak manajemen. Selanjutnya kita akan membahas tentang akuntansi di masa mendatang. Akhir-akhir ini akuntan dianggap sebagai pintu gerbang pasar modal. Tanpa peran akuntan dalam menjalin kualitas dan integrasi informasi keuangan, pasar modal akan menjadi tidak efisien dan biaya modal akan menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, profesi akuntan memiliki fungsi yang menjanjikan user beberapa keuntungan termasuk resiko, investasi yang rendah, dan alokasi sumber daya yang lebih baik. Profesi akuntansi harus mampu mengatasi resiko kemungkinan tidak terpenuhinya kebutuhan akan informasi. Tahun-tahun belakangan ini cenderung mengadopsi bentuk-bentuk ekspansi bisnis yang lebih inovatif, maka akan menghadirkan sejumlah masalah pelaporan yang berbeda. Dengan semakin kompleksnya transaksi yang terlibat dalam proses pelaporan keuangan, maka standar akuntansi yang lebih detail dan teknis mutlak diperlukan. Untuk kebutuhan akuntansi di masa mendatang, mungkin perlu diperhatikan cara supaya dilaporkan dalam neraca dapat menjadi lebih relevan atau sesuai dengan gambaran mengenai nilai perusahaan yang sesungguhnya. Yang kedua, masalah ketepatan waktu pelaporan keuangan, dengan kata lain, kapan seharusnya akun-akun dilaporkan. Ini, laporan tahunan dan bahkan laporan kuartalan sudah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan. Saat ini, laporan tahunan dan bahkan laporan kuartalan sudah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan informasi semakin mendesak. Sistem pelaporan keuangan secara periodik telah berlangsung selama ini, tetapi masalahnya yaitu lingkungan bisnis telah berubah secara dramatis. Maka dari itu, di masa mendatang mungkin perlu dikembangkan sebuah sistem pelaporan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan penyebaran informasi keuangan yang lebih tepat waktu. Yang ketiga, masalah pendistribusian informasi keuangan, dengan kata lain bagaimana informasi keuangan didistribusikan kepada para user. Di Amerika telah dikembangkan sebuah sistem komputerisasi untuk mendistribusikan informasi keuangan emiten kepada publik melalui komersial vendor seperti Lexus atau Nexus. Jika informasi ini bisa tersedia secara langsung dari sistem informasi manajemen perusahaan, pemakai bisa mengambil dan menganalisis data untuk keperluan internal mereka sendiri dan mendapatkan keputusan yang lebih sesuai dengan keinginan individu mereka. Profesi akuntan mungkin perlu memikirkan perubahan paradigma dalam sistem pelaporan keuangan jika ingin mengembangkan akuntansi dan sistem pelaporan yang dapat menjawab segala tantangan yang timbul di masa mendatang.